seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa. Sampai akhirnya, suara Kiai membangunkan Melda dari penglihatannya. Melda langsung menangis. Ia tidak percaya. Orang yang selama ini ia percaya, justru dalam penglihatannya seperti itu. Melda kemudian menceritakan apa yang ia lihat. Selamat datang di malam yang lebih sunyi daripada malam biasanya. Kembali lagi dengan aku Wulandari di channel Mahligai Sunyi. Bagaimana rasanya ketika sahabat yang kalian kenal sejak SMA, bahkan sudah kalian anggap keluarga sendiri, tiba-tiba menjadi orang yang kalian curigai telah menghancurkan keluarga kalian? Melda dan Sinta pertama kali bertemu ketika masuk SMA. Dari kelas 1 sampai kelas 3, mereka bersahabat sangat dekat, hampir selalu bersama. Bahkan Sinta sering menginap di rumah Melda, meskipun jarak rumah mereka cukup jauh. Keluarga Melda memiliki usaha catering, sedangkan keluarga Sinta, ibu dan ayahnya seorang petani. Namun, ayah Sinta dikenal bisa membantu mengobati orang-orang yang mengalami gangguan gaib. Karena sering bertemu, Sinta kemudian dekat dengan kakaknya Melda, Farhan. Hubungan mereka pun berubah menjadi cinta. Tidak lama setelah lulus SMA, Sinta dan Farhan menikah. Namun, karena belum memiliki rumah sendiri, mereka tinggal bersama Melda dan kedua orang tuanya. Sinta pun ikut membantu usaha catering keluarganya Melda. Dan Farhan, dia bekerja di salah satu gudang logistik yang hanya bisa pulang 4 hari sekali. Tapi, namanya juga tinggal bersama. Ada saja masalah dan cekcok. Yang lebih sering, selisih paham antara Sinta dan ibunya Melda. Sampai akhirnya, Sinta sering pulang ke rumah orang tuanya. Dan saat itu, sesuatu yang aneh mulai terjadi. Ibunya Melda tiba-tiba jatuh sakit. Tubuhnya semakin kurus dan kering. Ia tidak bisa bangun dari tempat tidur. Makan harus dibantu. Bahkan untuk buang air kecil dan buang air besar pun harus di tempat tidur. Keluarga akhirnya membawanya ke rumah sakit. Tapi hasil pemeriksaan justru membuat mereka bingung. Tidak ditemukan penyakit serius yang bisa menjelaskan kondisi tersebut. Belum selesai dengan ibunya, papanya Melda juga jatuh sakit. Dan saat itu, rumah Melda mulai terasa berbeda. Suatu hari, Melda masuk ke kamar mandi yang ada di kamarnya. Kamar mandi itu hampir tidak pernah digunakan siapapun kecuali Melda sendiri. Namun tiba-tiba, Melda menemukan bercak darah di sana. Tidak ada yang tahu dari mana darah itu berasal. Sejak saat itu, Melda juga sering mengalami mimpi buruk. Ia sering melihat ibunya dalam keadaan terikat. Bahkan, ketika tidur, Melda sering merasa seperti ada sesuatu yang menarik kakinya. Kondisi di rumah seperti pengap, panas dan tidak nyaman. Dapur catering setiap malam suka berisik, seperti ada aktivitas. Padahal keadaan saat itu sedang kosong, tidak sedang ada orderan. Akhirnya, salah satu keluarga besar Melda menyarankan agar ibunya dibawa ke seorang kiai. Di sana, ibunya menjalani pengobatan. Setelah itu, kiai tersebut mengatakan bahwa keluarga Melda diduga terkena guna-guna. Melda yang penasaran ingin tahu siapa orang yang melakukannya. Namun, kiai itu tidak menyebutkan siapa pelakunya. Ia hanya berkata, kalau Melda ingin tahu, ada ritual yang bisa dilakukan.
Melda akan melihat sendiri dengan mata kepalanya. Malam itu, Melda duduk di tengah ruangan. Ia diminta membacakan doa dan memejamkan mata. Kiai tersebut berpesan, apapun yang terjadi, Melda tidak boleh membuka mata sebelum diperintahkan. Dan siapapun yang Melda lihat di mimpi itu, dialah orangnya. Saat Melda memejamkan mata, Melda mulai mendapatkan penglihatan. Ia melihat ibunya terikat di sebuah pohon yang sangat besar, dan di sana ada seorang laki-laki parubaya yang sedang menunggu. Awalnya sosok itu terlihat samar, namun semakin lama wajahnya mulai terlihat jelas, dan Melda langsung terkejut karena laki-laki itu adalah ayahnya Sinta. Orang yang selama ini ia kenal, dia anggap sebagai keluarganya sendiri. Melda kemudian berteriak kepada ibunya, memintanya untuk pergi. Anehnya, tiba-tiba tali yang mengikat ibunya perlahan mengendur. Sampai akhirnya, ibunya berhasil melepaskan diri. Melihat itu, ayah Sinta terlihat marah dan gelisah. Kemudian, ia mengambil seekor kambing dan mengikatkannya di pohon tersebut. Sementara ibunya Melda berjalan pergi, seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa. Sampai akhirnya, suara Kiai membangunkan Melda dari penglihatannya. Melda langsung menangis. Ia tidak percaya orang yang selama ini ia percaya justru dalam penglihatannya seperti itu. Melda kemudian menceritakan apa yang ia lihat kepada papa dan adiknya. Papanya berpesan agar hal itu tidak diceritakan kepada adiknya karena mungkin usianya masih terlalu kecil. Namun adiknya sudah lebih dahulu curiga. Ia pernah melihat gelagat Sinta ketika di rumah sedang tidak ada orang. Menurutnya, sikap Sinta saat sendirian berbeda dengan sikap yang selama ini ia tunjukkan di depan keluarga. Melda pun berkata kepada papanya, justru adik sudah lebih dahulu curiga sebelum kita. Namun mereka tetap tidak bisa memastikan apapun karena semua ini masih sebatas curiga. Kiai kemudian mengatakan, bukan hanya tubuh mama dan papanya Melda yang harus dibersihkan, rumah mereka juga harus dibersihkan karena dikhawatirkan masih ada sesuatu yang ditinggalkan oleh yang ingin menyelakai keluarga mereka. Setelah pengobatan, kondisi ibu Melda perlahan mulai membaik. Ia sudah bisa bangun dari tempat tidur, mulai bisa berjalan, mulai bisa berbicara, dan mulai bisa makan sedikit demi sedikit, walaupun tubuhnya masih sangat kurus dan lemas. Melda, adik dan papahnya tidak pernah menceritakan kepada Farhan tentang kejadian itu. Ia hanya mengatakan ada yang coba mencelakai keluarga mereka lewat hal gaib. Tapi Farhan terus bertanya, ingin tahu siapa orangnya. Sampai akhirnya Melda berkata, kalau kakak memang ingin tahu dan kakak bisa melakukan ritual yang sama seperti yang aku lakukan. Dan Farhan pun akhirnya melakukan ritual tersebut. Apa yang dilihat Farhan, Melda tidak pernah tahu. Namun, selesai ritual, Farhan menangis jadi-jadinya. Ia meminta maaf kepada mama dan papanya. Ia mencium kaki mereka. Ia merasa telah gagal menjadi seorang anak, seorang kakak, bahkan menjadi seorang suami. Farhan mengatakan, ia ingin pergi ke rumah Sinta dan ingin menceraikannya. Menurutnya, wanita di luar sana masih banyak, tapi orang tua tidak bisa digantikan. Namun, semuanya berubah ketika Farhan pulang dari rumahnya Sinta. Sikapnya berubah 180 derajat. Farhan tiba-tiba justru membela Sinta. Ia mengatakan keluarganya telah memfitnah istrinya. Bahkan, kalaupun keluarga Sinta melakukan hal itu karena perbuatan orang tuanya sendiri yang tidak sadar akan kesalahannya.
Ia merasa telah diperalat dan dibohongi oleh Kiai. Menurut Farhan, Kiai tersebut hanya ingin mengadu domba dirinya dengan Sinta dan menghancurkan rumah tangganya. Melda yang bingung akhirnya menceritakan perubahan sikap kakaknya kepada Kiai. Dan jawaban Kiai tersebut justru semakin membuat keluarganya Melda terkejut. Menurut Kiai itu, Farhan juga sudah terkena guna-guna. Kiai tersebut mengatakan bahwa ketika Farhan datang ke rumahnya Sinta, keluarganya Sinta diduga sudah mengetahui apa yang akan terjadi. Dan menurut Kiai, Farhan diduga telah memakan atau meminum sesuatu yang sudah dibacakan mantra oleh ayah Sinta. Sejak saat itu, sikap Farhan berubah total. Dari yang sebelumnya ingin menceraikan Sinta, menjadi orang yang justru membela Sinta dan menuduh keluarganya sendiri. Melda tidak tahu harus percaya kepada siapa, karena satu hal yang pasti, tidak ada seorang pun yang tahu apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang dilihat oleh Farhan dalam penglihatannya. Tidak ada siapapun yang bisa membuktikan apa yang sebenarnya terjadi ketika Farhan pergi ke rumah kedua orang tuanya Sinta. Pada akhirnya, Melda memilih untuk tidak ikut campur dalam rumah tangga kakaknya. Jika Farhan dan Sinta ingin bertahan dalam pernikahan mereka, itu adalah keputusan mereka. Meminta mereka untuk menjalani kehidupan masing-masing dan tidak lagi tinggal di rumah orang tuanya. Farhan masih sering mengunjungi rumah orang tuanya. Namun sejak kejadian itu, Sinta tidak pernah lagi menginjakan kakinya ke rumah tersebut dan tidak pernah datang untuk meminta maaf kepada kedua orang tuanya Melda. Melda pun tidak lagi mengharapkan Sinta kembali karena persahabatan yang dimulai sejak SMA yang dulu begitu dekat pada akhirnya berubah menjadi sebuah kisah yang penuh kecurigaan, luka, dan pertanyaan. Apakah benar keluarga Melda terkena guna-guna? Apakah benar ayah Sinta adalah orang yang melakukannya? Dan apakah Farhan benar-benar terkena guna-guna setelah datang ke rumah Sinta? Atau semua ini hanyalah kesalahpahaman yang tidak pernah terungkap kebenarannya?